Nah, setelah semua terisi, kita coba sign in. Sorry. Iya, nu Wira nyedak nih ngikutin. Oh, Wira kembali Pak. Oke, jadi setelah login, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard dari aplikasi absensi. Nah, di sini otoritas dari aplikasi ini adalah administrator dari masing-masing OPD. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh masing-masing OPD. Pada halaman dashboardnya juga ada statistik yang ditampilkan, di mana di sini ada jumlah unit organisasi dari masing-masing OPD, terus jumlah pegawai PNS yang sudah terdaftar di sistem, dan juga pegawai non-PNS. Jadi kemungkinan ke depannya juga kita akan mengakomodir pegawai yang non-PNS juga. Nah, di sisi bawah ada persentase ya, persentase kehadiran dari pegawai, berapa orang yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan juga persentase berdasarkan status kehadiran. Di sini ada beberapa status ya, ada hadir, alpa, sakit, training atau diklat, dinas, izin, cuti, lain-lain, dan juga libur. Oke, di sini karena saya login sebagai super admin, jadi semua hak akses saya bisa akses di sini. Jika saya sebagai operator, karena sekarang otoritasnya adalah operator masing-masing OPD, jadi saya ubah sebagai operator. Jadi di sini saya sebagai operator dari Dinas Kominfo Provinsi Bali. Di mana di sini di Dinas Kominfo ada 10 bidang, terus jumlah pegawainya 71 dan non PNS-nya kosong. Di sini udah terlihat juga sama kayak tadi ya, persentase kehadirannya. Yang tidak hadir ada 53 orang, yang hadir itu 19 orang berdasarkan tanggal kemarin. Jadi H-1 nggih. Di sini juga absensi berdasarkan statusnya. Yang hadir berapa, yang libur berapa, yang alfa berapa. Nah, di sini di menu di samping kiri saya ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin masing-masing OPD. Yang pertama adalah bagian master data. Master data ini ada 2 menu ya. Pertama adalah menu jabatan. Di sini saya minta tolong ke teman-teman dari masing-masing OPD untuk meng-cross check lagi data jabatan yang sudah terdaftar di masing-masing OPD terkait. Jadi di sini karena saya login sebagai operator dari Diskominfo, di sini adalah jabatan-jabatan di Diskominfo. Jadi ada kepala seksi, persandian, tata kelola, dan sebagainya. Di sini teman-teman dari operator OPD itu bisa melakukan penambahan jabatan jika memang ada jabatan yang belum terdaftar di sistem. Jabatannya apa, deskripsinya, dan statusnya. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan edit data dan juga hapus data jabatan. Jadi ketika kita edit data, ini sudah terlog unit organisasinya itu di Diskominfo. Setelah dari jabatan, kita masuk ke kelas jabatan. Di sini adalah data kelas jabatan yang terdaftar. Ada kelas jabatan 1 sampai kelas jabatan 16. Dan ada penambahan untuk kepala sekolah SMA, SMK, atau SLB untuk kelas jabatan. Di sini ada pengaturan. Di menu pengaturan ini ada yang pertama adalah jadwal. Nah, di sini paling penting di mana kita bisa membuat master jadwal yang nantinya master jadwal ini akan kita assign ke pegawai. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan data master jadwal. Misalnya, untuk tahun 2021 pada bulan Januari
kita buat misalnya jadwal 5 hari kerja gitu. Terus unit organisasinya udah di Diskominfo. Terus di sini ditanyain radius maksimal dari titik absen itu berapa meter. Di sini saya set 100 meter. Ini digunakan nanti ketika kita melakukan absen di masing-masing OPD. Jauh radius yang dipakai adalah 100 meter dari titik perangkat dari OPD tersebut. Terus alamat dari OPD tersebut. Terus ini kalau ada bintang artinya wajib diisi, kalau nggak ada bintang bisa di opsional atau bisa dikosongkan juga bisa. Terus apakah mengikuti jadwal libur reguler? Maksudnya adalah apakah jadwal yang kita buat ini mengikuti jadwal libur reguler? Jadwal libur reguler adalah jadwal yang ditentukan oleh pemerintah terkait hari libur nasional, hari untuk cuti bersama, dan lain sebagainya. Karena ada kemungkinan jadwal yang dibuat itu ada jadwal yang tidak mengikuti jadwal hari libur. Contohnya saja jadwal shift misalnya. Jadi misalnya dia hari Minggu juga bisa masuk. Jadi untuk jadwal shift bisa di-set jadwal hari liburnya tidak mengikuti jadwal hari libur reguler. Dan sini ada status, apakah statusnya aktif atau tidak aktif. Setelah semuanya terisi, kita tinggal simpan. Nanti akan masuk di sini ya. Saya set tadi 2021 Januari, jadwal 5 hari kerja, radiusnya 100 meter di Diskominfo dan statusnya aktif. Jadi ini udah tercreate. Nah, sekarang kita akan menambahkan detail dari schedule tersebut. Nah, untuk schedule ini dia base-nya adalah monthly. Jadi setiap bulan kita buat schedule. Setelah itu kita bisa show untuk menambahkan detail dari schedule ini. Ketika kita klik show, ini kan masih kosong datanya. Kita bisa melakukan penambahan jadwal di sini. Dan di sini karena tadi monthly, sekarang adalah per date. Jadi per hari kita inputkan jadwalnya. Jadi di sini saat menginputkan jadwal, kita bisa pilih apakah kategori absennya itu WFH, onsite itu di tempat di OPD-nya masing-masing, apakah tugas dinas, apakah tugas di luar kantor induk gitu. Saya pilih misalnya onsite. Untuk tanggal, karena tadi kita pilih di bulan Januari 2021, maka tanggal yang bisa dipilih adalah di bulan Januari 2021 saja. Jadi di tanggal selain Januari 2021 itu tidak bisa dipilih. Nah, untuk memudahkan teman-teman dari operator atau admin menginputkan jadwal, teman-teman bisa memilih tanggal itu multiple. Jadi bisa lebih dari satu tanggal. Ketika rule dari jadwal absensi ini itu sama. Misalnya tanggal 1, tanggal 5, tanggal 20, tanggal 29 itu jadwal misalnya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kan itu sama rule-nya. Jadi kita bisa pilih di sini multiple. Jadi tanggal 1, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 21, 29 itu jadwalnya sama. Jadi kita tinggal inputkan sekali aja rule-nya. Dan itu akan meng-apply ke beberapa tanggal ini. Nah, setelah itu kita tentuin pukul absen masuknya. Nah, dia bisa absen masuk dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kita bisa set di sini misalnya kalau misalnya dia harus hadir di kantor jam 7, kita set misalnya dia bisa absennya itu jam 6 sampai jam
9 misalnya. Untuk toleransi, ya silakan. Kayaknya hadir.baliprof.go.id tidak bisa diakses, Pak. hadir.baliprof.go.id. Tidak bisa diakses ya? Yang Bapak presentasikan itu saya akses dari sini nggak bisa. Tidak bisa diakses, Pak. Orang user aja belum dikasih. Hanya yang bisa masuk melalui absensi Baliprof.go.id, Pak. Bukan hadir. User kemarin beda sama user dikasih sekarang. Rajang teman-teman yang jadi sedikit nggih. Jadi niki kan masih proses pemberian role ke user yang disampaikan melalui Google Form. Nah, harapan kita selesai meeting niki, teman-teman sudah menginput semua, kita broadcast role tersebut. Niki yang coba masuk ke hadir Baliprof.go.id, dan masalah Pak, dia nanti terhubung ke SSO. Tapi syarat untuk Bapak bisa masuk, memang Bapak harus sudah dibuatkan user dan role dulu Pak. Dan user dan passwordnya berbeda dengan user dan password absensi sebelumnya Pak. Iya Pak, niki kita update ulang niki Pak, update total semua nggih. Oke, silakan lanjut Gus Pur. Makanya Pak Lurah, lanjut. yang tekankan tolong diinput dulu di Google Form-nya, nanti kita mapping role-nya. Setelah pertemuan niki, baru Bapak login. Tentu dengan user dan password yang ada saat ini. Nggih, Pak nggih. Terus Gus. Pak, siap. Nggih, semua Pak Ngurah. Jadi nanti akan dikasih untuk username dan password masuk dari SSO, baru bisa masuk ke hadir.baliprof ini. Nggih. Yang lanjut, nah tadi baru masuk ke pukul absen masuk, jadi rentang dia bisa absen masuk dari pukul 6 pagi sampai jam 9 pagi. Setelah itu dia misalnya pulang itu jam setengah 4, jam 15.30. Nah, kita set pukul absen pulangnya ini, rentangnya itu misalnya saya set dari jam 2.14.00 sampai jam 6 misalnya, 18.00. Nah, setelah itu pukul jam kerja efektifnya dia itu dari pukul berapa sampai jam berapa. Misalnya dia kerja efektif mulai pukul 7 sampai pukul 15.30. Nah, ini untuk jam kerja efektifnya. Di sini pukul absen masuk ini adalah rentang dia bisa absen masuk. Misalnya pagi jam 6 sampai jam 9. Terus pukul absen pulang ini adalah rentang dia bisa absen pulang. Sebelum jam 6 dia nggak bisa absen. Atau setelah jam 9 dia udah nggak bisa absen masuk lagi. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu ada form absen pulang di hari berikutnya. Ini khusus untuk yang jadwal shift. Karena jadwal shift itu dia masuknya misalnya jam 8 malam, pulangnya jam 6 pagi. Kalau misalnya ini bukan jadwal shift malam, kita set tidak aja. Apakah ini jadwal shift? Tidak. Terus nama jadwal shift bisa dikosongkan, karena ini nggak require. Nah, habis itu kita setelah semua terisi, ini untuk jadwal ya, setelah semua terisi kita bisa simpan jadwalnya. Nah, di sini udah masuk tanggal 1 itu hari Jumat, jam kerjanya dari jam 7 sampai 15.30. Tanggal 5 juga sama, tanggal 13 sampai tanggal 21, 29 juga sama. Nah, untuk tanggal lain gimana? Kita inputkan lagi untuk tanggal yang lain jika jam kerjanya itu berbeda. Misalnya untuk tanggal 2 dan tanggal 3 misalnya. Misalnya untuk tanggal 2, ini Sabtu. Misalnya tanggal 15 sama tanggal 27 itu jadwalnya itu sama, mirip gitu. Jam masuknya misalnya dia lebih longgar, misalnya jam 10 sampai jam 2 siang gitu. Jadi di sini saya set jam 9 absen masuk, terus jam 12 selesai absen masuk.
Terus pukul absen pulangnya di sini karena jam 2 siang pulang, saya set jam 13. Di sini bisa absen pulang, mulai absen pulangnya. Dan di sini saya set jam 16 misalnya. Di sini jam 10 untuk jam efektifnya jam 10 sampai jam 14 gitu misalnya. Nah, nanti akan masuk datanya. Jadi ini masuk data tanggal 15 sama tanggal 27 itu jam kerjanya jam 10 sampai jam 2 siang. Ini untuk jadwal. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, kita bisa melakukan edit di sini, edit jadwal, atau kita bisa melakukan copy jadwal di sini. Kita bisa copy misalnya, kita copy, oh ternyata jadwal ini sama dengan jadwal di tanggal 20 misalnya. 20 sama tanggal 18 gitu. Kita bisa copy dan ini udah terisi semua, tinggal disimpan saja. Setelah itu kita juga bisa menghapus data di sini. Menghapus data jadwal. Ketika kita salah set jadwal atau gimana, kita mau hapus, kita bisa delete di sini. Oke, itu untuk jadwal. Jadwal. Setelah itu di menu kedua di pengaturan adalah jabatan dan tunjangan. Di sini jabatan dan tunjangan itu bisa di masing-masing OPD mohon di cross check lagi untuk masalah jabatan dan tunjangan. Jadi masing-masing OPD bisa dicek jabatannya apa, kelas jabatannya berapa, terus jumlah tunjangannya berapa. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti teman-teman OPD juga bisa melengkapi jika ada data yang kurang dari kombinasi jabatan sama kelas jabatan dan jumlah tunjangannya yang belum terinput di sistem. Jadi bisa ditambahkan data jabatan dan tunjangannya, dipetakan jabatan dan tunjangannya. Nah, di sini bisa pilih jabatannya apa, terus kelas jabatannya. Kelas jabatannya, terus memiliki sertifikasi. Ini untuk khusus untuk guru, apakah karena beda kelas jabatan yang guru yang sudah memiliki sertifikasi dan enggak. Jadi jumlah tunjangannya pun itu berbeda. Jadi di sini ada field untuk menentukan apakah memiliki sertifikasi atau enggak. Terus jumlah tunjangannya berapa, dan disimpan aja. Nanti akan masuk ke tabel ini. Oh ya, untuk jadwal, mohon dari operator masing-masing OPD agar memprepare jadwal bulan selanjutnya. Misalnya untuk bulan Januari harus di-prepare jadwalnya tersebut di bulan Desember, H-1 bulan dari jadwal selanjutnya gitu. Jadi teman-teman dari OPD harus fixkan jadwalnya itu H-1 bulan sebelum jadwal itu diimplement. Jadi jadwal ini misalnya jadwal Januari harus dibuat di bulan Desember dan udah terassign ke semua pegawai. Oke, lanjut masuk ke data pegawai. Nah, di data pegawai ini terdapat data pegawai di masing-masing OPD terkait. Kalau saya di Diskominfo, ini data pegawai di Diskominfo. Di sini juga bisa difilter data pegawainya berdasarkan jabatan, kelas jabatan, golongan, apakah PNS atau non-PNS. Terus di sini juga bisa dilihat apakah data pegawai ini udah terregistrasi wajahnya atau belum.
Ya, kalau di sini masih banyak karena baru mau diimplement, jadi data wajahnya masih banyak yang belum terregistrasi. Jadi nanti harus registrasi wajah melalui aplikasi. Nanti teman saya akan jelaskan caranya untuk registrasi wajah. Sorry. Nah, setelah itu di sini di action di masing-masing pegawai di menu action ini ada beberapa menu lain, yaitu yang pertama adalah mapping TPP. Jadi teman-teman dari masing-masing OPD terkait wajib mengisi data pegawainya dan memilih jabatan dan kelas jabatannya. Jadi harus dicek pegawai ini sudah benar nggak jabatan dan kelas jabatannya atau masih kosong. Karena data ini kita grab dari Simpeg. Kemungkinan di Simpeg juga belum ada kelas jabatan, jadi harus di mapping ulang apakah sesuai atau tidak untuk data jabatan dan kelas jabatan, dan juga ini nanti akan menentukan jumlah TPP yang didapatkan oleh pegawai. Nah, di sini banyak banget pegawai yang masih NIK-nya masih kosong. Jadi di sini harus dilengkapi juga data NIK-nya. Terus dicek misalnya Iwayan Punca ini apakah golongannya sudah benar di golongan 3B, terus jabatan dan kelas jabatannya itu sebagai apa. Nah, di sini ada jabatan dan kelas jabatannya. Terus dia PNS atau non PNS, nomor rekeningnya berapa, dan juga statusnya aktif apa, sudah pensiun atau inaktif. Jadi ada dua status, aktif atau tidak aktif. Nah, itu untuk mapping TPP. Ini teman-teman operator, admin dari masing-masing OPD agar mengisi data mapping TPP ini sesuai dengan laporan TPP dari masing-masing pegawai agar sesuai. Selain itu, teman-teman dari OPD juga bisa melakukan registrasi wajah melalui website ya, melalui aplikasi ini dengan memilih gambar wajah dari pegawainya. Jadi misal pegawainya udah ngasih data wajah, kita pilih filenya dan registrasi foto wajahnya. Kalau misalnya ini dibuka di smartphone, dia bisa melakukan pemilihan apakah mau milih dari file atau bisa capture langsung ke wajah pegawainya. Nah, terus teman-teman dari operator OPD juga bisa melakukan input absen ketika ini kasusnya ketika pegawai lupa absen atau ketika terjadi masalah dan datanya nggak masuk atau gimana, itu bisa dilakukan input absen secara manual melalui panel operator di sini. Ya, jadi bisa kita melakukan input absensi per pegawai di halaman ini. Jadi tanggal berapa dia masuk, terus absen masuknya pukul berapa, terus absen pulangnya pukul berapa. Nah, status absennya apa, ada hadir, apa, sakit, training, diklat, dinas, izin cuti, lain-lain atau libur. Terus mendapatkan TPP atau tidak. Di sini seringkali misalnya ada kasus di mana sakit itu masih bisa mendapatkan TPP, kecuali uang makan nggak dapat kalau misalnya tidak masuk karena sakit. Tapi TPP masih bisa didapatkan kalau misalnya kondisinya seperti itu. Kita bisa set apakah dia dapat TPP kalau misalnya sakit, izin dan lain sebagainya atau enggak. Terus kita pilih lokasi absennya di mana.
Terus kalau ini nggak wajib diisi karena nggak require, ya, jadi bisa dikosongkan. Kalau alasan ini ketika teman-teman operator membuat di sini misalnya dia sakit atau izin misalnya, alasannya itu kenapa. Terus ini untuk form kalau misalnya dia di sini statusnya adalah libur, jadi bisa diinput dia ada hari libur apa saat itu. Oke, tinggal disimpan, nanti akan masuk ke data di absensi. Nanti akan masuk datanya di sini. Jadi di menu absensi ini, ketika kita udah menginputkan absen, nanti akan diarahkan ke halaman absensi. Di sini bisa dilihat jam kerjanya, jam absen datangnya, total jam kerjanya, terus dia alpa, sakit, training, diklat, izin, cuti, dan lain-lain. Apakah dia dapat TPP atau enggak. Nah, setelah input absensi, pegawai juga bisa mengecek laporan kehadirannya. Jadi misalnya Iwayan Punce, ini kita bisa cek laporan kehadirannya by date ring ya. Jadi rentang tanggal, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu. Kita set, nanti akan keluar data absensinya dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nanti akan keluar seperti ini tabelnya. Dan nanti bisa di-download data absennya itu dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Excel. Setelah itu pegawai udah habis ya menunya, mapping TPP, registrasi wajah, input absen, dan laporan kehadiran. Selanjutnya jadwal pegawai. Nah di sini adalah di mana kita akan melakukan assign dari jadwal, master jadwal yang udah kita buat ke jadwal pegawai. Jadi kita assign ke pegawainya. Misalnya tadi saya buat di tahun 2021, bulan Januari, terus jadwalnya tadi saya buat jadwal 5 hari kerja ini ya. Nah, kita bisa pilih mau assign ke semua subunit atau kita assign ke masing-masing bidang. Jadi misalnya saya assign ke semua subunit. Terus kita bisa pilih apakah ke semua pegawai, apakah ke atau per masing-masing pegawai. Kita bisa set misalnya nah, jadi kita bisa assign per masing-masing pegawai atau langsung ke semua pegawai. Setelah itu kita bisa simpan. Ini artinya kita udah meng-assign jadwal 5 hari kerja yang udah kita buat di master jadwal tadi, yang dari tanggal 1, 2 sampai misalnya tanggal 30 Januari, kita assign ke 2 pegawai ini gitu. Terus kita simpan. Nanti akan masuk ke data 2 pegawai tersebut. Misalnya tahun 2021, bulan Januari, saya set, saya cari misalnya ini. Jadi udah terassign jadwal 5 hari kerja di nama pegawai yang tadi. Ya, tadi Prasetya. Setelah itu kita bisa show untuk melihat detail jadwalnya dia. Nah, ini akan masuk data jadwal yang udah kita input yang tadi, yang di master jadwal ini akan masuk ke pegawai si Ketut Adi Prasetya ini untuk jadwal Januari 2021. Jadi nanti masuk
data yang udah kita input tadi, tanggal 1, tanggal 5, 13, 21, 29, 15, 27 di bulan Januari. Nah, kita juga bisa melakukan penambahan jadwal ketika ada jadwal yang kelewat, misalnya di sini kita bisa tambah jadwal lagi, sama kayak tadi. Jadi kita tentuin kategori absen, tanggal, pukul absen masuknya pukul berapa, absen pulang, jam kerja, dan lain-lain. Ini sama formnya kayak tadi. Dan juga kita juga bisa melakukan edit atau hapus data jadwal detail ini. Nah, itu caranya untuk meng-assign master jadwal yang udah dibuat ke pegawai. Selanjutnya adalah pengajuan izin. Nah, di sini teman-teman pegawai itu bisa sebenarnya melakukan pengajuan izin melalui aplikasi mobile atau pengajuan izin diinputin oleh admin atau operator. Jadi bisa dilakukan tambah pengajuan izin. Nah, di sini bisa pilih kategori izinnya apa, sakit, izin, training, diklat, tugas kantor, dinas, cuti, dan lain-lain. Misalnya aja sakit. Misalnya sakit DB gitu misalnya. Terus pegawainya siapa? Dia ngajuin izin sakit dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Terus deskripsinya bisa diisi bisa enggak karena opsional. Terus di sini kita bisa melampirkan bukti surat keterangan dokter misalnya kalau sakit. Kalau misalnya dinas kita bisa melampirkan SPT dan segala macam ya. Terus ini statusnya. Nah, fungsi dari operator juga adalah ketika ada izin yang masuk dari pegawai, tugas operator juga adalah melakukan approvement atau decline pengajuan izin dari pegawai. Jadi misalnya di-approve karena dilihat buktinya bahwa benar dia sakit, kita approve. Kalau misalnya ada indikasi itu adalah hoax atau misalnya dia hanya iseng-iseng input gitu misalnya, kita bisa decline di sini. Nah, di sini juga bisa di-set juga apakah dia sakit ini dapat TPP atau kita simpan. Jadi nanti ini masuk dia sakit, izinnya sakit DB, Dr. Ardi Prasetya tanggal 1 sampai tanggal 2 udah di-approve statusnya. Jadi di sini kita bisa cari juga kalau misalnya ada data statusnya yang request yang masih belum di-approve yang mana, kita bisa search juga di filter di sini. Kita bisa search, nanti akan tampil yang request saja. Nah, nanti yang request ini harus dicek sama operator. Apakah udah menyatakan bukti atau enggak. Kalau udah sesuai tinggal diedit terus di-approve. Itu untuk pengajuan izin. Selanjutnya adalah absensi. Tadi saya udah masuk ke menu ini, ketika kita input data absen, maka akan masuk ke data absensi. Di sini ada tanggal, OPD, NIP, nama pegawai, bidangnya apa, bidangnya di mana, jabatannya apa, jadwal kerja, jam berapa sampai jam berapa, dia absen datang dan absen pulang jam berapa. Dan juga di sini udah ada statusnya, apakah dia alpa, sakit, training, diklat, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini operator hanya bisa melakukan edit aja. Jadi ketika misalnya ada data yang nggak sesuai gitu,
Jadi bisa melakukan edit data jadwalnya dia. Nah, kita bisa set di sini sama kayak tadi, full absen masuknya jam berapa, status absennya kita bisa rubah nanti mendapatkan TPP atau tidak. Nanti tinggal disimpan. Nah, setelah itu kita masuk ke menu draft TPP. Nah, di sini teman-teman operator itu bisa mengecek nominal TPP yang didapatkan oleh pegawai. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya tahun 2020 bulan November misalnya. Saya set di Diskominfo. Nah, nanti akan keluar data semua pegawai dan jumlah TPP-nya berapa. Nah, karena November belum diimplement sistemnya, jadi masih banyak yang kosong. Jadi nanti udah terhitung semua besaran TPP, besaran uang makannya berapa, potongan uang makan dan potongan TPP-nya berapa jika dia tidak hadir misalnya. Terus uang makan kotor, TPP kotor, pajak uang makan, pajak TPP, uang makan bersih juga nanti akan tampil di sini. Nah, ketika data ini sudah benar dan fix, operator harus melakukan closing report setiap bulan. Jadi ini dilakukan pengecekan setiap misalnya tanggal 30 atau tanggal 1 di bulan berikutnya untuk melakukan closing report di bulan sebelumnya. Nanti ketika data ini sudah di closing, nanti akan masuk ke laporan. Masuk ke laporan uang makan, masuk ke laporan TPP. Kalau data ini belum di closing, maka data draft ini tidak akan masuk ke data laporan. Jadi wajib dicatat teman-teman operator harus melakukan closing data TPP dan uang makan setiap awal bulan di bulan berikutnya. Jadi bisa dicek apakah sudah sesuai atau tidak nominalnya. Kalau sudah sesuai, tinggal di closing. Kalau tidak sesuai, kita bisa melakukan edit data absensinya karena ini sangat berpengaruh ke kehadiran. Karena besaran uang makan dan TPP ini berpengaruh di kehadiran. Jadi kalau kita show di sini nanti akan akan mengarah ke jadwal dari pegawai tersebut. Oh, ini harusnya dia dapat ini dia harusnya hadir tapi di sini alpha gitu misalnya. Kita bisa melakukan edit sama kayak tadi. Edit data absennya dia. Itu untuk draft TPP. Selanjutnya adalah laporan absensi pegawai. Nah, kita di sini bisa pilih unitnya, misalnya di Dinas Komunikasi, karena saya di Diskominfo, tanggal 21, misalnya tanggal mulainya sampai tanggal sekarang. Nah, nanti akan keluar data seperti ini ya. Jadi ini laporan absensi pegawainya. Nanti bisa download juga dalam bentuk PDF ya. Sini nama, di sini ada NIP jabatan, terus nama. Setelah itu ada jam kerjanya, jam kerja pegawai. Nah, di sini ada datang lambat dan data pulang cepatnya berdasarkan jam kerjanya ya. Terus ketidakhadirannya, apakah alpa, sakit, training, dinas, izin, cuti, lainnya dan off. Terus apakah dia hadir di hari kerja, apakah hadir di hari libur juga dicatat di sini dan persentase kehadirannya juga tercatat. Ya.
Di sini juga diplot per bidang ya. Diplot per bidang statistik berapa persen, bidang seksi pengumpulan data statistik dan segala macam sesuai dengan bidang dan seksi di masing-masing OPD terkait. Nah, selanjutnya uang makan. Uang makan kita pilih tahunnya tahun 2020 bulan Desember misalnya ya. Terus kita search. Oh ya. Karena data Desember belum di closing, nah gini jadinya ketika data misalnya kita belum closing data di draft TPP ya. Misalnya saya akan closing nih di bulan Desember. Oke, data bulan Desember saya closing misalnya ya. Terus saya masuk ke uang makan dan TPP. Ada. Nah, proses closing-nya ini nanti butuh waktu beberapa menit untuk dia akan jadi report. Jadi nanti uang makannya ini harus setelah di closing tunggu beberapa menit dulu, baru nanti akan keluar data uang makannya. Terus untuk TPP ini masih kita melakukan development karena nanti akan dilakukan integrasi dengan sistem SIKEPO. Jadi kinerja pegawai itu nanti akan dimasukkan juga ke sistem absensi ini, sehingga nanti akan ada perhitungan TPP beban kerja dan juga TPP prestasi kerja. Jadi TPP nanti dibagi menjadi dua, TPP beban kerja dan TPP prestasi kerja. Dan juga nanti dibagi lagi TPP kinerja itu 60% ke beban kerja, 40% kehadiran. Dan TPP prestasi itu 60% ke prestasi kerja dan 40% ke kehadiran. Jadi nanti akan ada beberapa laporan TPP di sini nanti ya. Ada TPP beban kerja, TPP prestasi, dan juga summary dari TPP-nya. Nah, mungkin untuk yang operator, aplikasi untuk OPD masing-masing terkait, operator masing-masing OPD terkait ini sampai di sini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan ke Pak Ngurah. Izin Bapak. Ya, silakan. Yang dari Dispemdi Dukcapil Provinsi Bali. Mau nanya terkait penginputan data di absen hadir puniki. Nah, untuk masuk login ke user aplikasi hadir ini, apakah bisa lebih dari satu orang, Pak? Supaya memudahkan penginputan datanya nih, mungkin nanti masing-masing pegawai yang bertugas, karena nanti ada sistem log di sini ya. Nanti misalnya ada yang inputin data, nanti akan tercatat juga siapa yang melakukan seperti itu.
Jadi biar tidak nanti di satu akun aja dibebankan. Nanti misalnya dari masing-masing OPD perlu 2-3 admin, nanti tinggal di request saja lewat Google Form-nya itu. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Prinsipnya bisa, Pak. Prinsipnya bisa, hanya saja yang seperti yang disampaikan oleh Gus Pur tadi, untuk tanggung jawab masing-masing pengguna, ini kan sebaiknya setiap admin diusulkan Pak akunnya. Jadi tidak hanya satu akun digunakan rame-rame, tapi misalnya ada 3 admin, ketiga adminnya punya akun tersendiri, Pak. Sehingga nanti setiap perubahan jadwal, misalnya kalau ada kesalahan atau apa, jelas Pak pertanggungjawabannya. Oh, ini. Oke, semua Pak. Semua. Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Mau bertanya terkait jam masuknya nih Pak. Ketika kan di sana dicatat jam absennya dari jam 6 sampai selesainya jam 8. Absennya coba. Oh, nah di sini kan untuk pukul jam kerjanya kan jam 7.30. Nah, ketika dia mengabsen di atas jam 7.30, apakah berpengaruh dengan pengurangan PPP-nya nih, Pak? Ya, nanti masuk ke dia datang lambat jadinya. Oh, kalau misalnya kan, misalnya pukul jam kerjanya 7.30, dia datang jam 8 misalnya. Iya. Itu akan berpengaruh ke tingkat persentase kehadirannya. Karena persentase kehadirannya pakai menit di sini. Jadi total berapa jam dia masuk per total menitnya dia kerja berapa. Berarti ketika dia pukul jam kerjanya kan jam 7.30, dia mengabsen di bawah jam 7.30 kan tidak ada potongan berarti Pak ya? Tidak di atas ada. Jam 6 gitu ya? Iya, benar. Oh iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ayo. Yang tambahkan lagi sedikit Pak. Tadi udah sempat dijelaskan sama Gus Pur. Jadi maksud dari pukul absen masuk ini adalah rentang jam yang membolehkan pegawai untuk absen Pak. Misalkan kalau pegawai datang jam 5:30, kalau dikonfigurasi jam 6 otomatis belum bisa ngabsen ya Pak. Niki untuk mengantisipasi pegawai yang datang pagi habis tinggal pulang, begitu katanya Pak. Makanya kita sediakan konfigurasi seperti ini. Jadi artinya kalau misalnya Niki dikonfigurasi jam 6 sampai jam 10, pegawai Niki tidak bisa absen sebelum jam 6 atau setelah jam 10 untuk absen datang Pak. Kalau Niki dikonfigurasi sampai jam 10, artinya ketika pegawai datang jam 10.30, berarti pegawai tidak bisa melakukan absensi hari itu. Begitu juga untuk absen pulang, dari jam 14 sampai 23. Kalau misalkan nanti jam 14 Niki disepakati untuk absen pulang paling cepat, berarti pegawai tidak boleh mendahului lebih cepat dari jam 14 Pak, untuk kategori absen on-site. Begitu juga pegawai tidak boleh absen melewati jam 23 Pak. Seperti Niki maksud pengaturannya. Tapi tentunya nanti pengaturan rentang jam absen masuk dan absen pulang, Niki kan mungkin nanti ada pengaturan lebih lanjut dari BKD Pak. Untuk sementara kita berikan Niki kewenangannya di masing-masing perangkat daerah. Apabila nanti ada pengaturan yang mengatur ketentuan rentang Niki secara umum menggunakan satu acuan, berarti teman-teman di perangkat daerah wajib menggunakan men-set rentangnya sebagaimana ketentuan Nike Pak. Seperti Nike kira-kira? Durus Gus? Bisa. Sambung Pak Sukseno. Om Swastiastu, Yang dari SMA 1 Sukawati, terkait dengan absensi Niki kan ada tanggung jawab dari operator bisa mengedit absensi pegawai yang ditangani kan Nah, bisa nggak menu itu kalau itu diketahui atau dimanfaatkan oleh misalkan pegawai-pegawai yang nakal misalkan yang ingin dianggap hadir. Nah, ini kan menjadi dilema bagi kita sebagai operator. Nah, mohon dikuatkan posisi kami hanya sebatas mengedit yang memang benar-benar
hadir sebenarnya atau dia sudah melakukan absen tapi tidak muncul gitu. Biar nanti operator tidak menjadi Jen kan diisi aja saya hadir ya. Nah, seperti itu. Mohon lebih ditekankan kepada nanti kepala-kepala kami, kepala sekolah terutama dari KTU kami biar bisa ditekankan kepada guru dan pegawai absen ini tidak main-main sifatnya. Itu biar menjadi kewajiban dan kedisiplinan bagi guru dan pegawai tersebut yang di absen. Seperti itu. Terima kasih. Oke, semua. Jadi ya mungkin kemungkinan itu pasti ada nih. Tapi nanti diperkuat nanti dari sisi regulasi dan juga dari sisi operasional dari masing-masing OPD. Bagaimana aturan dari masing-masing OPD terkait. Mungkin Pak Ngurah bisa menambahkan, Pak Ngurah. Yes, semua. Memang kan untuk pelaksanaan sistem absensi niki memang nanti akan sepaket dengan petunjuk teknis nih Pak nggih. Nanti di sisi petunjuk teknis kan wenten nika dari BKD yang akan ketentuannya nanti dari sana, termasuk dari Pergub nanti diatur di sana Pak. Dalam kondisi napi manten diperbolehkan untuk diinputkan absen dan yang mana yang tidak boleh. Dan yang kedua dari sisi sistem nanti juga akan ada report Pak, akan ada keterangan bahwa pegawai neka hadir itu atas absensi sistem atau diabsenkan gitu. Jadi nanti ada reportnya. Jadi dari sana nanti bisa ketahui yang mana pegawai yang diabsenkan dan yang mana yang pegawai yang memang absen sendiri. Dan ketika absen pun kan dicatat koordinat dan capture fotonya Pak. Di sana juga akan ketahuan gitu. Jadi kita kalau bicara dari sisi sistem hanya menyediakan hal-hal teknis Pak. Jadi semua opsi kita mungkinkan dari sisi sistem. Tentu sistem ini kan perlu diperkuat oleh petunjuk teknis, Pergub, nah nike wenten nanti di ranahnya di perangkat daerah terkait. Seperti ini sih Pak. Durus, Gus. Terima kasih. Swastiastu. Swastiastu. SMK 1 Klungkung. Durus Pak. Mau nanya, yang pertama yang mau saya tanyain, absensi ini kapan mulai efektif? Absensi niki efektif Pak. Mulai harapan kita bisa segera diinstal dan diuji cobakan sesaat setelah pertemuan niki ditutup Pak. Jadi harapan kita ini bisa diuji cobakan efektif mulai besok Pak. Mulai besok nanti kita share APK untuk pegawai dan APK untuk OPD-nya Pak. Sehingga mulai besok teman-teman sudah bisa melakukan uji coba. Target kita adalah Januari, perhitungan absensi ini sudah berjalan Pak, sehingga di akhir Januari laporan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sudah menggunakan perhitungan 40% kehadiran dari absen niki dan 60% dari kinerja. Jadi memang waktu kita terbatas. Yang kedua yang mau saya tanyain, berarti uji coba yang kemarin-kemarin itu sudah direset semua. Diperbaharui dengan aplikasi yang baru. Karena di sekolah SMK 1 Klungkung itu hampir 70% sudah registrasi wajah. Mohon kepastiannya. Oke, Niki nanti aplikasi Niki sifatnya update Pak. Update Niki, tapi mekanisme update-nya adalah install ulang Pak. Jadi karena yang kemarin tidak bisa kita melihat sejumlah permasalahan yang terjadi di grup operator dan hasil evaluasi dengan sejumlah perangkat daerah memang tidak dimungkinkan untuk bertahan dengan teknologi itu Pak, sehingga kita ada update melalui pengembangan aplikasi ini. Jadi baik di aplikasi pegawai, aplikasi di tablet maupun menu back end nanti semuanya berganti Pak. Oh gitu. Ya. Berarti aplikasi yang ada di setiap smartphone PNS-nya ganti nih Pak. Diinstal ulang ya? Diinstal ulang Pak. Nih. Nanti kita share APK-nya Pak. Siap. Maaf Pak, saya mau nanya teknis aja nih. Yang berikutnya,
masalah jarak. Jarak ini kan kalau saya lihat sekilas tadi penjelasannya, jaraknya itu ada saya lihat ada yang 100, ada yang 300, berarti bisa diatur seperti itu ya untuk setiap PNS. Iya Pak, jadi nanti tergantung masing OPD berapa radius jarak dari pegawai bisa absen dari lingkungan OPD tersebut. Jadi bisa diatur dari masing-masing OPD untuk radiusnya. Menyambung tentang radius, kami karena di sekolah ini kan belum tahu pasti apa bulan Januari itu udah bisa PTM, pertemuan tatap mukanya. Itu ada solusi atau aturannya? Iya Pak, jadi dari sisi teknis, Niki untuk radiusnya itu bisa di-disable Pak. Jadi nggak bergantung sama radius. Di sini kan ada kategori absen Niki Pak, ring layar Niki, wonten kategori absen ya. Kalau onsite ini dia harus berada di lingkungan OPD terkait untuk melakukan absen. Nah, tetapi di sini ada kategori lain Pak. Ada WFH, ini nggak bergantung sama radius, dan juga misalnya ada tugas di luar kantor misalnya, ini juga nggak bergantung pada radius Pak. Jadi bisa absen di luar radius. Pak. Udah tuh. Nah, Bapak, adakah spesifikasi khusus nanti aplikasi ini? Silakan Pak, bebas. Install. Halo, Pak, saya mau nanya, ini apakah perlu HP baru atau bisa semua HP kalau install aplikasi ini nantinya, Pak? Halo? Abi, silakan jawab. Halo, sore. Yang mau saya tanyain, apakah bisa menggunakan semua jenis handphone atau hanya beberapa jenis saja? Untuk minimal spesifikasinya sih OS Android Lollipop, Pak. OS. Atau kodenya 5.0. Oke, Pak, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kami dari SMK 3 Singaraja. Selamat sore, Pak. Pak, mohon pertanyaan sedikit, Pak. Masalah jam kerja ini, Pak, dan penjadwalan, Pak. Di sekolah ini kan saat libur semester itu kan guru sebenarnya tidak melaksanakan tugas. Kan mereka libur, tapi kan pegawai itu tetap masuk, Pak. Nah, ini bagaimana pengaturan jadwal di absen ini, Pak? Apa bisa berbeda itu, Pak? Karena kan nanti kalau tidak absen kan nanti DPP mereka berkurang. Apakah bisa dibeda-bedakan jadwalnya, Pak? Nah, terkait dengan aplikasi Android tadi, itu memang kendala kemarin itu banyak, Pak, yang tidak bisa support, Pak, HP-nya. Padahal itu cukup baru, tapi ternyata ketika dipakai untuk absen, itu nggak mau, Pak. Jadi install mau, tapi ketika dia absen langsung keluar dia. Jadi itu nggak supportnya seperti itu. Apakah itu mudah-mudahan yang ini lebih support dengan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Semua Pak dari SMK Negeri 3 Singaraja Ya, Niki untuk jadwal itu bisa dibuat lebih dari satu jadwal, Pak. Jadi misalnya ada guru yang nggak kerja di hari libur, tapi pegawai masuk kan Kenten. Jadi kita bisa buat tambah jadwal. Misalnya kita buat jadwal untuk guru, kita pisahkan jadwal guru. Oh iya. Atau nanti kita bisa buat untuk jadwal pegawai. Itu kita bisa buat beda aturannya, Pak.
gitu ya. jam masuknya beda, jam pulangnya juga beda. Nanti tinggal di-assign aja di jadwal pegawai ini, Pak. Nanti ditambah jadwal pegawai ini untuk jadwal misalnya di Desember misalnya. Misalnya 5 hari kerja, itu di-assign ke siapa aja misalnya. Nah, misalnya ke ini misalnya. Nanti jadwal yang lain kan ada misalnya jadwal bidang 1, nanti di-send ke pegawai yang lain. Itu bisa, Pak. Oke, itu jadwal di sini sangat-sangat fleksibel, Pak. Dan untuk masalah yang aplikasi Android nih, di sini kita juga udah menampung banyak feedback dari aplikasi yang kemarin yang sering force close dan nggak bisa diakses di beberapa HP ini. Jadi kita udah sempat melakukan uji coba ke beberapa HP dan hasilnya lumayan bagus. Jadi udah bisa support di beberapa tipe HP. Mungkin di lapangan saya tidak memungkiri mungkin di lapangan nanti akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin karena device-nya juga beda-beda. Ada yang masih pakai yang Android versi lama, kan seperti ini ke. Nah, nanti di buku tutorial petunjuk yang kita nanti bagikan, mungkin nanti akan ada spesifikasi teknis terkait misalnya versi Android-nya berapa, terus yang disupport HP-nya apa saja, seperti ini ke. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggih, sukses semua Pak. Selamat sore. Izin Pak. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, izin bertanya, saya admin dari UPTD BPSB TPH Dinas Pertanian Provinsi, Pak. Nggih. Terkait dengan jadwal mungkin menyambung tadi, karena di UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi, di sini ada pegawai fungsional yang ditugaskan di setiap kabupaten, kan gitu Bli? Nggih. Setelah yang perhatikan dari tadi penjelasannya, memang di pengaturan jadwalnya ada untuk yang bertugas di luar kantor Indo, kan seperti itu nggih? Nggih. Kemudian mohon dipertegas, memang dari tadi kalau saya salah mungkin dikoreksi, apa istilahnya keputusan untuk mendapatkan TPP itu kan diberikan kepada admin, apakah pegawai tersebut berhak untuk mendapatkan TPP apa enggak, kan gitu saya ngelihatnya dari tadi. Kemudian untuk lokasi absensinya, jika ini adalah pegawai fungsional kemudian dia di lapangan atau di suatu kondisi adalah dia harus datang ke kantor induk yang di provinsi, kemudian di tengah perjalanan dia absen, apakah itu bisa di-approve sebagai absensi atau tidak? Seperti itu mungkin Bli pertanyaannya. Sukses semua. Jadi untuk masalah absensi dan dia dapat TPP atau enggak ya. Kalau dari sisi sistem di web Niki, ini sebenarnya nanti pegawainya itu nanti pakai aplikasi mobile. Jadi kalau misalnya di set dia tidak mengikuti radius, jadi dia bisa absen di mana saja menggunakan aplikasi mobile. Baik dia lagi di jalan ataukah lagi bertugas di luar, itu bisa dilakukan dan TPP-nya itu dihitung, TPP-nya itu dikalkulasikan oleh sistem. Oh gitu. Berarti tidak ada masalah ya mau dia posisi absennya di mana saja gitu maksudnya? Nggih, tan masalah kalau misalnya memang tidak diaktifkan radiusnya. Oh gitu. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Bli, maaf nih banyak nanya. Kemarin sempat juga ada sosialisasi terkait dengan Sikepo karena ini kan kaitannya dengan Sikepo, 40% dari kehadiran. Di salah satu menu untuk Sikepo itu juga ada closing atau tutup, ya bilangnya tutup absen lah istilahnya gitu ya. Kemarin saya juga karena ini absensi di UPTD BPSB juga sudah berjalan sekitar 5 atau 6 bulan, saya juga tidak ingat persisnya. Ternyata setelah closing di Sikepo, untuk pegawai yang terinput cuti, ternyata persentase kehadirannya itu terpotong gitu. Harapan saya mungkin
kedepannya semoga bisa lebih akurat lah istilahnya gitu dari SSO terkait kehadiran ini, sinkronisasinya dengan Sikepo gitu. Karena nanti jika ada masalah terkait dengan potongan TPP, maka jelas yang akan disalahkan admin gitu. Padahal kita kan ini berjalannya dengan sistem aja gitu. Semua masukannya Niki. Jadi nanti untuk masalah kehadiran ini pure nanti persentase kehadiran itu ngambil dari aplikasi absensi. Cuma untuk masalah kinerjanya aja dia ngambil dari aplikasi Sikepo. Ya, itu dah kemarin soalnya saya dapat nyoba yang kan di aplikasi Sikepo-nya itu juga ada closing per setiap akhir bulan. Nah, kemudian kasusnya adalah ada satu pegawai yang cuti 12 hari, otomatis kan persentase kehadirannya itu turun, Bli. Nah, sedangkan di Sikepo itu udah ditargetkan sekian jam per bulan gitu. Nah, dengan turunnya persentase kehadirannya itu, maka otomatis mengurangi TPP-nya yang bersangkutan gitu. Nah, itu yang dipertanyakan kepada admin gitu. Jelas saya tidak bisa menjawab karena ini kan pure aplikasi kayak penjelasannya Beli yang tadi gitu. Ya, pure sistem yang hitung tergantung dia kehadirannya berapa persen kan. Mungkin itu sebagai masukan untuk kedepannya. Biar lebih dipertegas lagi yang mana akan mendapatkan potongan TPP, apakah cuti, apakah tidak hadir atau gimana itu mungkin nanti itu yang lebih dipertegas. Mungkin gitu aja Beli, suk semua. Suk semua masukannya. Mungkin bisa ditambahin Pak Ngurah. Suk semua nggih. Jadi nanti perhitungan pembayaran TPP bagi pegawai nanti akan terkumpul di sistem absensi niki nggih. Katakanlah misalkan pegawai mendapatkan TPP 10 juta. 10 juta niki nanti 40%-nya bersumber dari persentase kehadiran, 60%-nya dari kinerja. Katakanlah misalkan pegawai selama 22 hari kerja itu hadir misalkan 18 hari kerja. Nanti kan perhitungannya per menit nih. Nanti perhitungannya adalah jumlah menit dia hadir dibagi total jumlah menit dalam hari kerja di bulan tersebut, kan dapat persentase. Katakanlah persentasenya 85% kehadiran, berarti yang diterima oleh pegawai dari bobot kehadiran adalah 10 juta dikali 40% dikali 85%. Ini yang diperoleh pegawai dari sisi kehadiran. Kemudian yang 60%-nya dari Sikepo. Sikepo sendiri ini diatur di aplikasi yang terpisah dari aplikasi absensi ini. Hanya saja nanti aplikasi Sikepo akan mengirimkan NIP nama dan persentase kinerja dari pegawai tersebut yang diinput di aplikasi Sikepo ke aplikasi absensi. Misalkan Bapak Made NIP-nya 12345. Maka NIP 12345 dari aplikasi Sikepo dengan nama Pak Made akan dikirim ke absensi serta besaran persentase kinerja. Misalkan persentase kinerjanya dia 70%, dan berarti si pegawai ini total dapat penghasilan dari TPP itu adalah 10 juta dikali 60% dikali 70%. Begitulah nanti pembayaran TPP dari pegawai. Nah, kurang lebih seperti ini, Kang. Jadi untuk Sikepo nanti diatur di aplikasi terpisah. Tentu nanti semuanya secara sistem sudah berapa data persentase yang kita terima untuk NIP tersebut dari aplikasi Sikepo, itulah jadi acuan kita menghitung total besaran TPP dari bobot kinerjanya. Sebenarnya saya menunggu pertanyaan dari teman-teman admin karena teman-teman admin nanti fokusnya tidak hanya ini, yang lebih penting peran admin adalah yang pertama nanti ketika nanti sudah kita setkan rule-nya adalah pertama teman admin harus sudah mengetahui misalnya admin tugas di Samsat di Samsat Denpasar harus sudah punya list pegawai PNS di Samsat Denpasar itu berapa, nanti dicocokkan di sistem benar nggak data pegawainya itu, benar nggak namanya, NIP-nya, golongannya, kelas jabatannya. Ini kan yang terpenting karena kalau salah nanti memapping kelas jabatan, harusnya dia kelas jabatan 7, nanti teman-teman admin men-setnya kelas jabatan 6, itu bisa nilainya bisa berbeda 1 sampai 2 juta nih Kak. Ikalah yang nanti akan jadi acuan untuk menghitung ke 40% sama 60%-nya. Jadi Nika nanti teman-teman admin kan yang pertama akan memastikan adalah validitas datanya dulu. Data pegawainya dulu, benar nggak data pegawainya itu dari sisi jumlah, dari sisi nama. Kemudian kelengkapan datanya. Kelengkapan data ini meliputi apa aja? Yang pertama
teman-teman mesti melengkapi dengan NIK. Karena NIK ini nanti larinya kemana-mana ini. Yang kedua, nomor rekening. Nomor rekening. Ketiga, data kelas jabatan. Nah, ini yang kita lihat kemarin baik dari sistem di Simpek, di BKD maupun sistem absensi sebelumnya, Niki masih belum termapping semua. Jadi tugas teman-teman admin yang pertama adalah validasi data ini. Setelah itu, baru admin nanti membuatkan jadwal. Kalau untuk teman-teman admin di instansi yang sifatnya 5 hari kerja mungkin tidak menjadi isu besar ya. Karena sifatnya kan bisa gelondongan, kita buat jadwal 5 hari kerja, kita assign ke semua pegawai yang ada di instansi tersebut. Tapi yang agak repot nanti adalah teman-teman di instansi yang menganut sistem shift. Kalau sistem shift yang pukul rata semua juga mungkin tidak terlalu banyak masalah. Yang lebih berat adalah sistem shift yang berbeda untuk setiap pegawai. Dan setiap pegawai ini tiap minggunya bisa berbeda. Nah, Niki ya nanti perlu pengaturan di teman-teman di admin bagaimana cara me-assign sistem penugasan itu. Nah, setelah jadwal itu sudah di-assign, itu nanti di-mapping ke pegawai yang mana. Gitu. Karena kalau nanti teman admin salah memapping, otomatis berdampak pada orang tidak bisa ngabsen. Seperti Nike. Kurang lebih seperti itu kira-kira nanti mengapa akhirnya kita perlu memang pendataan admin OPD karena nanti beban tugasnya relatif banyak Niki dan memang tidak cukup 1 orang. Memang ada penugas. Kalau misalnya yang jumlah pegawainya relatif banyak, Niki memang perlu backup dan tidak bisa akun yang sama digunakan rame-rame nanti agar untuk memudahkan tanggung jawab dari perubahan data dari konfigurasi di back end. Kurang lebih seperti Niki. Durus silakan. Izin Pak. Halo. Izin bertanya. Halo. Silakan. Silakan. Oh, terima kasih. SLB 1 Karangasem. Terus. Siap, mungkin pertanyaan yang ada 2 ini atau 3 lah. Yang pertama lah, apakah dimungkinkan ada perubahan jadwal tengah jalan? Artinya karena tadi penjelasannya di awal bulan sudah fix, apakah bisa berubah jadwalnya di tengah jalan? Kemudian yang kedua adalah apakah secara tugas dinas itu pegawai yang bersangkutan tidak mengabsen atau tetap mengabsen? Karena memang ada dimungkinkan untuk admin mengklik atau merubah statusnya untuk menjadi dinas. Kemudian yang ketiga adalah apakah karena kemarin kita sudah coba Pak, jadi kita sudah mencoba ternyata ada 1 pegawai kami yang tidak muncul di rekap laporan, ya rekap laporan bulanan. Jadi mudah-mudahan dengan update aplikasi ini bisa muncul tidak terjadi seperti yang kemarin kita uji coba. Nah, andai kan tetap terjadi demikian, nah kira-kira solusinya seperti apa? Terima kasih. Oke, saya jawab yang nomor 1 dulu terkait dengan apakah bisa jadwal dirubah setelah udah berjalan. Dari sisi prinsip sih bisa, tapi yang bisa dirubah itu adalah jadwal yang setelah tanggal sekarang berjalan. Jadi jadi tidak akan merusak jadwal yang sebelumnya gitu. Jadi jika ingin merubah jadwal berjalan itu masih bisa. Tapi prinsipnya ya mudah-mudahan sebelum jadwal ini diimplement harus difikskan dulu di bulan sebelumnya sehingga tidak ada masalah setelah jadwal ini berjalan seperti itu. Jadi prinsipnya sih bisa, tapi yang dirubah adalah jadwal yang berjalan selanjutnya, bukan yang sebelumnya. Ya. Dan tugas dinas Pak. Swastiastu, izin bertanya. Untuk masalah tugas dinas ya nanti operator sebenarnya punya otoritas melakukan perubahan data terkait misalnya dia ada tugas dinas kemana bisa dilakukan perubahan data absen di sisi operator. Jadi ya pegawai bersangkutan tidak perlu ngabsen lagi Pak ya kalau memang tidak berangkat. Ya kalau dia nitip pesan ke operatornya untuk diabsenkan. Kalau misalnya absen sendiri kan juga bisa. Oh bisa. Oke. Yang terakhir tapi terkait dengan kemarin tidak muncul di rekap Pak. Oke. Kalau masalah
pegawai tidak muncul di rekap nih, nanti teman-teman dari OPD juga bantu dicek data pegawainya, apakah sudah sesuai semua atau ada misalnya yang udah pensiun masih aktif gitu, itu bisa di-disable dulu, maka dia tidak akan masuk ke data laporan seperti itu. Mungkin Pak Murah ada nambahin lagi Pak? Oke, lanjut teman Pak. Nggih, lanjut. Silakan. Swastiastu, izin bertanya. Nggih. Yang dari rumah sakit mata niki mungkin mewakili yang dari rumah sakit. Nggih. Terkait dengan update untuk sistem absensi pengenalan berbasis wajah niki yang baru dan update-annya akan dilakukan uji coba mengingat jumlah hari kerja yang tidak lebih dari 7 hari niki untuk uji cobanya. Bila nantinya sudah mulai teraplikasi terimplement pada Januari 2021. Bila kembali seluruh permasalahan yang seperti aplikasi sebelumnya, ini kan si kepo terus berjalan nih. Terus nanti bagaimana dengan apa yang admin bisa lakukan dalam rangka perbaikan tersebut? Karena terus terang kami dari Rumah Sakit Mata sudah mengirim 4 kali updatean persoalan tiap bulan terkait dengan implementasi aplikasi berbasis wajah seperti ini. Banyak sekali permasalahan yang teridentifikasi. Nah, nanti kalau sudah berjalan seperti itu, sedangkan si kepo juga sudah mulai berjalan di bulan Januari 2021. Apa yang untuk terhadap persoalan-persoalan tersebut? Terima kasih. 60% nilainya. Oke, terima kasih Ibu dari Rumah Sakit Mata. Memang pertemuan ini adalah untuk menjawab sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh perangkat daerah sebelumnya, termasuk juga dari Rumah Sakit Raya. Mungkin memiliki masih feedback ya. Oke, jadi yang bisa Ibu lakukan adalah setelah pertemuan ini, Ibu coba login, kemudian Ibu validasi data pegawai, kemudian Ibu install ulang APK yang nanti kita distribusikan, baik APK OPD maupun APK pegawai. Oke, Dumogi, Nika bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di OPD. Seperti Nika, Ibu. Izin mau bertanya. Ya, terus. Pak, saya dari Kesbangpol. Seperti yang tadi dibahas kan sempat membahas untuk setting jadwal apakah bisa di saat bulan berlangsung kan Kintan. Karena contoh kayak bulan Desember tahun ini terkait dengan cuti itu kan berubah deh Pak. Nika yang pertama. Yang kedua, untuk laporan TPP nanti apakah itu akan otomatis karena Niki berkaitan dengan 40% dari kehadiran dan 60% dari kinerja, apakah itu nanti akan otomatis ke rekening pegawai atau kita harus melakukan laporan lagi tiap bulan seperti laporan absensi yang sebelum-sebelumnya Niko. Kemudian untuk akhir tahun biasanya di Desember Niko, contoh kayak bulan Mangkin Niki kan laporan absensi Desember itu kan harus di-fullkan dulu, tanggal 3 Desember sudah harus distorkan. Nah, itu untuk akhir Desember nih, nanti bagaimana gininya laporannya. Demikian Numun Pak, terima kasih. Baik, terima kasih dari teman dari Kesbangpol. Nanti untuk absensi ini itu secara efektif akan digunakan sebagai acuan laporan untuk absensi di bulan Januari, Pak. Jadi mengapa kita inginnya teman-teman bisa menguji coba ini di waktu yang tersisa di bulan Desember adalah untuk mengetahui kira-kira apakah ada kebutuhan dari perangkat daerah yang belum tercover di update dari aplikasi absensi ini, gitu Pak. Jadi untuk di bulan Desember ini belum digunakan untuk pembayaran acuan
tunjangannya Pak. Jadi silahkan bisa dicoba bebas dan mohon kami diinfo hasil evaluasi pelaksanaan uji cobanya setelah pertemuan ini. Nanti akan digunakan efektif per Januari Pak. Seperti ini Pak. Untuk penyesuaian cuti seperti di bulan Desember Nika ada menunya yaitu menu hari libur. Nika munculnya di menu super admin. Nanti di super admin saja yang cukup menyesuaikan Nika dan itu berlaku ke seluruh perangkat daerah Pak. Nanti ada dia konfigurasi hari libur gitu. Jadi tidak di setiap perangkat daerah mengkonfigurasi hari libur kan Pak. Cukup di satu menu aja. Nika wenten di super admin. Hanya nanti di perangkat daerah men-setting apakah jadwalnya Nika mengikuti hari libur apa tidak. Contoh misalnya dengan sistem shift Pak. Sistem shift itu kan kadang hari Sabtu Minggu, kadang katakanlah Natal kan. Untuk teman-teman di BPBD kan masuk, artinya dia tidak mengikuti hari libur dia kan. Kalau kita di rata-rata di OPD umum yang sifatnya hari kerja, Nika baru nanti terpengaruh di hari liburnya. Kira-kira seperti ini Pak. Dari pertanyaan tadi ada yang belum tiang jawab ya? Izin bertanya Pak. Oke, lanjut Demun. Oke, lanjut Demun dari Pak Kesbang. Izin bertanya Niki dari Rumah Sakit Jiwa Pak. Durus. Niki berkaitan dengan absen yang akan kami input Nike di Rumah Sakit Jiwa ada 3 shift Nike. Ada yang ada yang shift pagi saja, kemudian ada yang 2 shift yaitu pagi sore dan ada yang 3 shift pagi sore malam. Nah, untuk jadwal dokter bisa jadi mereka akan mengambil jadwal pada hari itu pagi sore malam. Kemudian untuk di jadwal biasanya di hari raya Nyepi juga demikian. Nah, bagaimana penginputannya nanti apakah di absen ini diakomodir untuk penginputan jadwal yang 24 jam seperti Nike Pak? Mohon masukannya. Terima kasih. Pada prinsipnya memungkinkan Ibu. Pada prinsipnya memungkinkan untuk pengaturan jadwal hingga di tingkat pegawai bahkan berbeda-beda setiap hari pun memungkinkan. Nanti silakan dicoba Bu silakan langsung dicoba di sistem. Kalau kemarin dari Satpol PP juga sudah menginput tiap pegawai ini berbeda-beda dan itu terakomodasi semua. Demogi kebutuhan dari teman-teman RS Jiwa terakomodasi dalam jadwal absensi yang update Niki. Untuk yang 24 jam Niki bisa nggak Pak? Artinya kita input dia pagi, sore, malam, berarti dia dari misalnya dia mulai bekerja dari jam 7 sampai besoknya jam 7 pagi. Seperti itu apa memungkinkan Pak? Maksudnya pegawai Niki bertugas 24 jam pegawai yang sama. Nggih, pegawai yang sama. Karena nah, pertanyaan dia begini, apakah kalau dari sistem kan bisa-bisa aja, Bu. Makin secara realita apa mungkin orang bertugas 24 jam non-stop, Bu? Itu biasa kami kerjakan di sini, misalnya dokter jaga, kan? Memang dia 24 jam di sini, kemudian juga misalnya pada saat hari Nyepi, karena dia harus datang kemarinnya dan pulang besoknya setelah ngembak geni. Jadi kemungkinan dokter dan perawat itu akan 24 jam di hari itu. Oke, Gus Pur mungkin bisa langsung ditunjukkan di menunya Gus untuk pengaturan jadwal nih Gus. Jadi nanti teman-teman di OPD juga bisa membuat master jadwal dan ini benar-benar fleksibel banget. Jadi kita bisa melakukan penambahan jadwal, misalnya jadwal misalnya jadwal untuk dokter misalnya, jadwal dokter gitu, dokter. Nanti kita buat misalnya jadwal dokter, itu jadwal dokternya nanti kita set di detailnya. Misalnya di hari, misalnya di tanggal berapa dia shift pagi, kita bisa buat shift paginya misalnya setiap Jumat dia shift pagi, atau berbeda, atau di Rabu juga shift pagi, kita bisa buat pukul absen masuknya jam berapa sampai jam berapa, absen pulangnya jam berapa sampai jam berapa. Gus, dan Ampura Gus, langsung aja disimulasikan yang dimaksud tadi yang 24 jam nih Gus. Oh, nggih. Kalau misalnya 24 jam ya tinggal di set aja, misalnya dia masuk jam 7 pagi gitu. Ya. Jam 7 pagi gitu, kita set aja di sini jam 6
sampai untuk absen masuknya itu sampai jam apa aja, jam 12 lah. Sisanya absen pulang itu jam 13 sampai ini 1 hari 24 jam kan ya. 359. Ini udah 1 hari ini. Jadi kerja efektifnya jam berapa misalnya? 7.00 sampai jam 11. Jam 11 itu 23. Bisa juga kayak gini. Atau Ampura Pak, untuk di pukul jam kerja nih mulai jam 7 misalnya, dia pulangnya jam 7 pagi. Jam 7 Pagi besoknya. 7 pagi besoknya. Oke. Di sini ada absen pulang di hari berikutnya. Niki menunya ya. Nanti dia absen pulangnya di hari berikutnya. Di hari Di berikutnya. sini absen pulangnya artinya saya set aja dia di jam pagi ya. Jadi jam 6 ya jam 5 lah, jam 5 sampai jam 7 pagi besoknya gitu ya maksudnya ya. Ya gitu. Jadinya kayak gitu. Berarti perbedaannya yang sebagaimana yang teman di rumah sakit jiwa adalah di absen pulang di hari berikutnya, Bu. Niki berarti ya dia pilihannya, Bu. Terus untuk di tanggal dicantumkan berarti misalnya tanggal 4 Niki, tanggal 4 sampai tanggal 5 ada dosnya. Tanggal 4 mantan dicantumkan Bu karena absen pulang di berikutnya itu kan tanggal 5. Berarti di atas di tanggal 4 mantan dicantumkan. Tanggal 4 mantan. Bude. Mungkin untuk ini juga seperti tadi disampaikan dari Rumah Sakit Mata. Jadi kami terus terang di rumah sakit, mungkin 3 rumah sakit memiliki pegawai PNS yang lumayan banyak nih. Di Rumah Sakit Jiwa ini PNS-nya 430. Sedangkan kami harus menginput ada 3 macam shift jadwal di sini yang berbeda-beda. Sedangkan hari efektif kerja kami sampai tanggal 31 Desember nih lagi 4 hari aja. Mohon masukannya Punapi niki untuk pengimputan niki dah. Mohon kebijaksanaannya apakah memang di Januari itu sudah langsung sudah langsung dilakukan penggunaan niki langsung dilakukan pemotongan atau bagaimana? Ampura Bu, untuk di level kebijakan itu bukan di kita, Bu. Kita di sini dalam konteks menjelaskan aplikasi. Karena Nika mantan sih Bu, biar nggak melebar nih kita fokus dalam hal menjelaskan aplikasi dan kita apapun itu kita bersama-sama melakukan percepatan untuk bisa melakukan uji coba di sisa waktu di bulan Desember. Ya juga guru di Mohon izin untuk bertanya nih. Dia terus dari SMA 1 Atap. Nggih, tiang Gusti Ngurah niki dari SMA 1 Atap, Lumpuh niki. Nggih. Nah, niki terkait dengan cuti. Dia mau bertanya untuk cuti melahirkan niki, untuk cuti bersalin. Kami ada pegawai cuti bersalin, apakah melakukan absensi juga nanti pada saat cuti bersalin punika? Sebab di sini dijelaskan tadi bahwa untuk TPP dihitung per menit dari kehadiran, sedangkan juga di Pergub yang baru 66 dan 67 itu cuti melahirkan itu memperoleh TPP. Nah, apakah melakukan absensi setiap hari yang sedang cuti bersalin itu? Terima kasih. Oke, semua Bapak dari SMA 1 Atap. Gus Pur, izin mungkin bisa langsung ditayangkan di bagian mana ini ke konfigurasinya ya Gus? Di pengawajan izinnya ya atau di mananya nih Kak? Jadi nanti silakan lah. Jadi nanti misalnya untuk pengajuan izin misalnya di admin di operator bisa melakukan pengajuan izin di pengajuan izin, menu pengajuan izin, terus di sini ada cuti
Misal cuti melahirkan. Terus tinggal dipilih pegawainya siapa, tanggal mulainya dari kapan sampai kapan, dan juga mendapatkan TPP atau tidak. Jadi bisa di-set di sini. Oh, nggih. Nggih. Sukses semua niki atas. Oke, kira-kira sempat menjawab Pak Nggih, sampun. Sukses semua. Silakan dari teman-teman yang lain. Izin Pak. Izin bertanya Pak. Nggih, Durus. Ya, kami dari Dinas PUPR Kim Pak ingin menanyakan terkait penjadwalan absensi puniki Pak. Yeah. Jadi di kami ini ada mandor Pak, ada mandor dan penjaga bendungan Pak. Jadi di mandor ini ada di berbagai wilayah Pak, termasuk di pedalaman. Nah terkait dengan absensi itu kan menggunakan sinyal Pak. Jadi jikalau misalnya tidak ada sinyal dan beliau menginformasikan ke bagian kepegawaian, apakah input absennya itu harus menggunakan dasar surat, Pak? Mungkin surat pernyataan yang disetujui atasan atau bagaimana, Pak? Karena kami sebagai admin kan juga harus menginput itu dengan dasar, Pak. Menginput absen. Baik, Pak. Kita bisa pahami maksudnya. Terkait dengan Nike sudah di ranah kebijakan, Pak. Kembali lagi di awal yang Tiang sampaikan, Niki dari sisi aplikasi nanti akan dilengkapi, idealnya dia dilengkapi dengan sisi petunjuk teknis, Pak. Apakah itu petunjuk teknis yang diatur secara umum di tingkat Pemprov atau ada hal-hal yang menjadi policy di masing-masing perangkat daerah. Nanti Nika disesuaikan mantan, Pak. Nika tidak diatur di aplikasi, Pak. Enten. Oke, Pak, gitu. Makasih, Pak. Cuman kalau terkait dengan konteks cara mengaplikasi, Nika kan ada dua kemungkinan, Pak. Dia bisa, kalau dia ada sinyal, dia bisa tetap absen, tapi pilihannya dia di luar radius, Pak. Jadi dia tidak harus ke kantor. Untuk pegawai yang memang ditugaskan di bendungan atau di daerah terpencil, Nika kan ada surat tugasnya, Pak. Nah, Nika lah jadi dasar untuk ngeset pegawai Nika bisa absen di luar radius. Enten, Pak. Nah, untuk kedua, jika misalnya tidak ada sinyal, secara teknis sedikit yang bicara, Pak, Nika bisa dilakukan oleh admin, Pak, melalui input absen. Nah, untuk yang ketiga, yang pertanyaan Bapak, apakah suratnya dalam bentuk apa? Nika bukan di kita, Pak. Nanti wenten kebijakannya, nanti apakah kalau itu kebijakan di level Pemprov, nanti kan wenten dari BKD. Kalau untuk hal-hal yang di luar diatur oleh BKD, diserahkan masing-masing ke perangkat daerah, Pak. Kira-kira seperti ini, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak izin bertanya, Pak. Iya. Dan dari SMK 1 Seririt. Halo, Bapak. Dan dari SMK 1 Seririt, Pak. Kita kan, sekolah kita kan double shift, Pak. Kita terjadwal itu pagi sore terus, Pak, selama 6 hari kerja. Untuk mekanisme jadwalnya sapunapi niki, Pak? Apa sama seperti yang di-share, yang dijelaskan sebelumnya? Tolong lebih lanjut. Oke, Bu. Pada prinsipnya jadwal Nika bisa fleksibel, Bu. Nanti Ibu bisa langsung coba ya, Bu ya. Setelah pertemuan Niki, kalau Ibu sudah menyampaikan data user melalui Google Form Nika, nanti kita set rule-nya. Setelah Nika, nanti Ibu tinggal kunjungi situs hadir.baliprof.go.id, Ibu. Nanti Ibu diarahkan ke SSO. Kalau Ibu memang belum punya user sebelumnya, nanti akan dikirim melalui email, Bu. Tapi kalau sudah punya, Ibu bisa login dengan user sebelumnya. Setelah pertemuan Niki, Bu. Nanti pada prinsipnya 5 hari kerja, 6 hari kerja, bahkan yang 24 jam pun tadi memungkinkan secara sistem. Bu. Iya, sukses, Pak. Mewali. Oke, bisa lanjut Dumun, Gus. Untuk selanjutnya Niki akan didemokan untuk aplikasi yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan absensi. Saya kasih ke Ardi untuk melakukan demo. Silakan Ardi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi mobile, yaitu aplikasinya absensi pegawai dan absensi OPD. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah absensi pegawai. Mohon izin untuk share screen. Jadi ini merupakan halaman login dari absensi pegawai.
Di sini ada 3 metode login. Yang pertama, login menggunakan username dan password. Kemudian ada Facebook dan Google Login. Nah, di sini pegawai dapat menyebutkan username dari SSO-nya. Kemudian input passwordnya. Kemudian apabila sudah benar, pegawai dapat menekan tombol sign in. Kemudian akan muncul onboarding. Onboarding ini fungsinya untuk menjelaskan definisi singkat dari aplikasi pegawai. Kemudian pegawai dapat menekan tombol next dan tekan tombol mulai. Jadi di sini akan memunculkan halaman utama dari aplikasi pegawai. Di sini terdapat header. Yang pertama, terdapat sebuah foto. Foto ini merupakan foto absensi datang yang terakhir. Kemudian di sini juga ada keterangan nama dari pegawai. Kemudian ada keterangan absensi terakhirnya. Kemudian di bawahnya juga ada tanggal dari sistem. Di bawahnya juga ada 4 menu. Yang pertama adalah absen datang. Ketika pegawai ingin absen, pegawai dapat menekan tombol absen datang. Jadi sini muncul peringatan bahwa data pegawai tersebut belum terregistrasi. Untuk melakukan registrasi, pegawai dapat menekan tombol registrasi sekarang. Pastikan wajah dari pegawai ini tegak lurus. Apabila sudah tegak lurus, maka bisa tekan tombol simpan. Kemudian akan muncul pesan berhasil. Kemudian tekan tombol selesai. Kemudian lagi tekan tombol absen datang. Jadi di sini akan menampilkan koordinat dari pegawai. Kemudian pegawai dapat menekan tombol lanjut. Maka sistem akan melakukan scanning. Nah, di sini pegawai dapat melakukan konfirmasi apakah wajah tersebut memang benar-benar wajah mereka. Kemudian pegawai dapat menekan tombol konfirmasi. Dan akan menampilkan bahwa absensi wajah berhasil. Apabila pegawai ingin pulang, di sini pegawai dapat menekan tombol absen pulang. Jadi di sini akan menampilkan alert bahwa absen pulang ini dimulai pada pukul 17.20 sampai 20.10. Jadi pegawai ini perlu mengabsen pada pukul 17.20 sampai 20.10. Kemudian menu ketiga adalah pengajuan izin. Sini terdapat list dari izin pegawai. Apabila ingin menambahkan izin, pegawai dapat menekan tombol tambah izin. Kemudian masukkan kategori izin, misalnya sakit, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, dan upload bukti izinnya. Misalnya foto. Kemudian apabila sudah lengkap, pegawai dapat menekan ajukan izin. Di sini pegawai juga dapat mengedit atau membatalkan. Di sini saya misalkan batalkan. Kemudian ada alert apakah izin ini dibatalkan. Maka izin tersebut akan hilang dari list ini. Selanjutnya, kembali ke halaman utama. Terdapat menu jadwal saya. Di sini akan menampilkan jadwal dari pegawai. Jadi di sini ada ikon centang yang menandakan bahwa pada tanggal tersebut ada jadwal. Kemudian di sini juga ada beberapa warna. Yang pertama warna abu-abu. Jadi warna abu-abu ini menandakan status kehadirannya belum absen. Kemudian ada warna hijau bahwa status kehadirannya sudah absen semuanya.
Kemudian ada warna kuning. Warna kuning ini jam masuknya sudah dimasukkan, tetapi jam keluarnya belum. Maksudnya absen datangnya sudah dilakukan dan absen pulangnya belum dilakukan. Kemudian ada warna biru yang menandakan status kehadirannya Mas izin. Di sini pegawai juga dapat melihat detailnya dengan menekan tanggal yang dipilih. Kemudian pada bagian bawah terdapat 3 menu. Yang pertama beranda, kemudian ada laporan. Di sini pegawai dapat melihat laporan kehadirannya, kemudian ada laporan uang makan dan tunjangan. Dan di sini juga pegawai dapat memilih bulan laporannya. Misalnya di sini saya pilih November tahun 2020. Kemudian tekan tombol. Kemudian ada menu profile. Di sini akan menampilkan biodata dari pegawai yang terdiri dari nama, NIP, instansi, golongan, kelas jabatan, dan besaran TPP. Kemudian saya akan demokan absensi OPD. Jadi di sini operator OPD perlu melakukan login terlebih dahulu. Masukkan username-nya dan password-nya. Dan apabila sudah benar, operator dapat menekan tombol saja. Jadi di sini ada pada bagian header terdapat sebuah foto, kemudian ada nama OPD-nya, kemudian ada keterangan jumlah pegawai, kemudian ada juga jumlah pegawai yang melakukan absen datang dan jumlah pegawai yang melakukan absen pulang. Dan di bawahnya juga ada jam dari sistem. Kemudian pada bagian bawah terdapat 2 menu. Yang pertama absen masuk dan absen pulang. Ini saya coba demokan absen masuk. Kemudian pegawai dapat melakukan konfirmasi apakah data wajahnya benar. Apabila benar, dapat menekan tombol konfirmasi. Di sini akan menampilkan alert bahwa pegawai tersebut sudah melakukan absen pada pukul 15.00.49. Kemudian absen pulang. Dan pegawai melakukan konfirmasi, maka akan menampilkan bahwa waktu absen pulangnya belum dimulai. Oke, apabila ada pertanyaan, bisa persilakan. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya, user pegawainya dapat di mana ya? Kalau user admin merangkap menjadi pegawai, itu beda usernya apa gimana? Terima kasih. Baik, saya jawab. Jadi untuk user, jika misalnya pegawai itu juga menjabat sebagai operator, itu cuma perlu 1 akun saja. Jadi akun yang sama bisa digunakan. Terus untuk user pegawainya? Di sini kan beda aplikasinya, Pak ya. Ada aplikasi untuk pegawai dan aplikasi untuk operator OPD. OPD. Untuk aplikasi pegawai login di aplikasi pegawainya. Kalau untuk yang OPD login di aplikasi OPD-nya. Jadi udah dibedakan itu, Pak. Walaupun akunnya sama. Akunnya dari mana dapatnya? Oh, untuk akunnya nanti akunnya itu kalau misalnya Bapak udah punya akun SSO yang lama yang dipakai untuk login ke absensi yang lama, itu bisa digunakan. Kita belum punya, Pak. Oh, belum punya. Nah, yang belum punya mungkin nanti akan diminta untuk ngisi form dulu, Pak. Minta form dulu, nanti dari kami akan menginputkan
data yang belum terdaftar di sistem SSO. Terus untuk APK-nya ntar habis ini dikirim ya? Nggih, untuk APK nanti dikirim. APK dan panduan sudah kita kirim di chat grup, Pak. Silakan Oh, ya. dicek. Di chat grup ya. Oh, Oke. terima kasih. Nanti Pak Nge, Ampurot yang menjawab pertanyaan dari SMKN 1 Nusa Penida. Untuk login pegawai, secara default seluruh pegawai sudah mempunyai user login dengan menggunakan NIP dan password 212121 NIKE. Dengan asumsi pegawai belum melakukan update profil atau mengubah password. Jadi bisa menggunakan username dan password tersebut. Jika username hanya bedanya, ketika username dan password tersebut digunakan di aplikasi absensi ini, nanti akan diminta verifikasi email dulu, Pak. Ada petunjuknya nanti. Ketika menggunakan user dan password itu akan muncul pesan email Anda belum diverifikasi. Silakan klik link di sini untuk verifikasi di SSO. Nanti pegawai klik di sana dan diarahkan masuk ke SSO, Pak. Di SSO kemudian login dengan NIP dan password default itu. Kemudian diarahkan untuk update profil, Pak. Di sanalah pegawai nanti melengkapi datanya, mulai melengkapi data NIK, melengkapi foto KTP, termasuk mereset password yang diinginkan. Setelah NIK baru login kembali ke absensi. Sorry, cek dulu emailnya, Pak. Cek, akan dikirim tautan, Bapak verifikasi di sana. Jadi semua penggunaannya benar-benar harus sudah tervalidasi, Pak. Seperti ini kurang lebih, Pak. Mungkin bisa dicoba dulu, Pak. Ya, APK-nya sudah. satu lagi, Pak. Satu lagi. Kemarin kita ada guru agama dari Depak. Coba kemarin meregistrasi wajah. Setelah cek ini masukkan NIP, terus setelah diklik cek itu nggak ada tercantum namanya gitu. Berarti Depak lain punya ya? Begini Pak Nge, nanti setelah Niki Bapak bisa login ya Pak Nge, login kalau Bapak sudah info data admin di Google Form yang kemarin, nanti kita setkan role-nya. Setelah Niki Bapak login di hadir Baliprof.go.id, diarahkan ke SSO, nanti Bapak login di sana, setelah Niki muncul lampu data pegawai di unit kerjanya Bapak. Oke, ya. Data pegawai di unit kerjanya Bapak. Yang perlu pertama kali Bapak lakukan adalah memverifikasi data pegawai di unit kerjanya masing-masing. Dicek kelas jabatannya, dicek nama jabatannya. Kemudian setelah nikah baru Bapak mengkonfigurasi. Siap. Mohon izin Pekudatan. Durus dari Pekudatan. Terima kasih Pak. Pertama tadi sudah saya ikuti. Nah untuk izin dulu, untuk izin cuti kan mendapatkan. Nah tadi saya kurang jelas pasti tentang izin harian. Misalnya dia izin ada upacara adat. Kalau diizinkan dalam 1 bulan itu berapa kali boleh pegawai ngambil izin atau dalam 1 tahun? Apakah dibayar? Dan itu yang kedua, seandainya sakit mendadak. Nah sakit mendadak dia kan mungkin sempat ngirim surat, mungkin telepon lewat operator. Nah besoknya mungkin masih sakit bisa dilengkapi dengan surat keterangan dokter. Nah apakah itu bisa dibayar? Itu yang ketiga untuk tadi sempat di awal disampaikan untuk pegawai non PNS. Nah apakah sekaligus sekarang kita input absennya bagaimana? Itu dulu sementara Pak. Terima kasih. Sorry Pak tadi yang terlewat. Yang pertanyaan pertama nanti Pak Ampuro. Pertanyaan pertama untuk izin tidak masuk ya. Untuk pengajuan izin Pak, sementara di aplikasi Nika kita buat fleksibel Pak, seperti tadi dicontohkan membuat cuti bersalin, apakah itu dibayar TPP-nya apa tidak, Nika kan masih fleksibel Pak. Dari sisi aplikasi intinya memungkinkan mengkonfigurasi apakah itu dapat TPP atau tidak, hanya saja nanti tentu akan melihat aturan yang ada Pak. Nanti kan ada pengaturan dari BKD. Teman BKD ada hadir di sini untuk bisa menjelaskan. Ketika nanti sudah ada pengaturan BKD, tentu nanti admin dalam proses konfigurasi menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh BKD tersebut, kan sih Pak? Pertanyaan pertama kedua saya menjawab. Yang ketiga pun tenaga non PNS Pak Nge. Ya. Untuk saat ini masih di level PNS Pak, tapi ke depan memang akan mengarah juga ke non PNS Pak.
menunggu nanti simpaknya selesai kita kembangkan, Pak. Nanti ketika simpaknya selesai kita kembangkan, yang meliputi PNS dan non-PNS, otomatis nanti terintegrasi ke absensi ini. Demikian kira-kira, Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak nanya. Ya, izin. Halo, semuanya. Izin Pak. Oke, Durus dari SLBN 2 Buleleng, sampun resen niki. Durus. Terus. Ya Pak, yang nanya tadi masalah APK-nya Pak, yang bisa cari di mana Pak? Sama tadi yang grupnya apakah sudah ada grup adminnya Pak? Oke. Untuk sementara APK-nya kita kasih di link drive yang tadi kita share Pak. Masih kita proses rilis di App Store termasuk juga di iOS karena memang update aplikasi Niki kan memang permintaan mendadak Pak. Jadi hampir tiap hari kita ada update. Jadi untuk sementara kita masih distribusikan dalam bentuk APK. Tadi sudah yang share link Google Drive-nya untuk teman-teman bisa unduh Pak. Nggih. Silakan cek di chatbox-nya Pak sudah kita kirim. Termasuk panduannya juga nggih. Ya. Untuk grupnya ada Pak, Pak admin? Pak? Untuk grup PA atau grup napinya itu Pak? WA grupnya nanti akan di-create Pak nggih. Bapak kan sudah membuat mengirimkan data di Google Form nih ke nanti oleh Adit atau Indra Dananjaya kan juga hadir di sini. Nanti dibuatkan grup sesuai dengan penyampaian data di Google Form nih ke nggih Pak nggih. Oh nggih. Semua Pak. Nggih. Tes.